Tim nasional Indonesia membuka perjalanan di fase grup A FIBA Asia Cup 2022 dengan kemenangan meyakinkan. Menghadapi Arab Saudi, Indonesia yang unggul sejak awal game menang dengan skor akhir 80-54. Tim nasional Indonesia membuka perjalanan di fase grup A FIBA Asia Cup 2022 dengan kemenangan meyakinkan melawan Arab Saudi di Istora Senayan, Jakarta. Arab Saudi tidak mampu memberi perlawanan. Mohamed Al-Marwani seorang diri mencetak 2 digit poin dengan 15 poin. Marques Bolden menjadi faktor terbesar kemenangan Indonesia. Bolden yang baru sembuh dari cedera bermain lepas di hadapan pendukung timnas dan tampil dominan dengan double-double 32 poin dan 16 rebound selama 37 menit bermain. It's really no pressure. I mean, we know that they're on our side. So if we was in a hostile environment where, they didn't like us, then it would be different. But we have no pressure at all. I mean, we've been working in Jakarta all summer now. And so, like I said, we were just excited to show them what we've been working on. Kemenangan 80-54 Indonesia atas Arab Saudi ini menjadi bekal misi timnas ke-8 besar. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Yordania pada Kamis mendatang. FIBA Central Board Member yang juga Menteri BUMN Erick Thohir menilai Asia merupakan pasar yang besar bagi olahraga basket. Meski demikian, Erick menilai antusiasme kalangan muda Indonesia terhadap basket masih perlu ditingkatkan. Dan berikut kita simak perbincangan rekan kami Baby Kristami bersama Erick Thohir dari Istora Senayan, Jakarta. Ini sudah 2 kali menjabat sebagai anggota Central Board FIBA nih. Ini 2 kali nih Pak. Bapak juga ada di eksekutif tingkat atas. Bapak melihat perkembangan atlet-atlet kita nih Pak, khususnya di bola basket ini, bagaimana Pak perkembangannya? Ya, FIBA dunia memang melihat market Asia ini market yang besar. Kenapa ini pertama kalinya kejuaraan basket dunia, sebelumnya di Cina, sekarang kembali di Asia. Cuman memang 3 negara, Jepang, Indonesia sama Filipina. Ini yang sesuatu yang unik. Nah, tinggal tentu bagaimana kesempatan yang FIBA berikan ini juga harus menumbuhkan talenta-talenta basket yang ada di Asia, tetapi juga kita harapkan bagaimana peningkatan daripada tim nasionalnya ini juga harus seimbang gitu. Setuju. Nah, Pak Erick sendiri nih melihat antusias dari khususnya anak-anak muda, kayaknya terlihat bola basket atau olahraga basket ini agak masih belum diminati banget kalau kita bandingkan dengan sepak bola nih Pak Erick. Memang gini, kalau sepak bola saya juga kan gila sepak bola. Yeah. Kalau bola memang olahraga nomor 1 di dunia dan di banyak negara. Setuju. Bola basket itu nomor 1 hanya di Filipina, di Lituania, ya. Yang lain-lainnya semua sepak bola. Jadi memang di Indonesia pun bola tidak terbantahkan dari kota sampai desa. Nah, memang bola basket ini agak di perkotaan dan kebanyakan sekolah. Nah, jadi memang ini yang harus bagaimana basket lebih membumi dan melebarkan tentu fans base-nya. Nah, ini kita coba. Setuju sama Pak Erick. Lalu kan memang di tahun 2000-an silam ini basket sepertinya sempat euforianya tinggi ya Pak ya. Bagaimana ya Pak kira-kira strateginya nih supaya euforianya balik lagi Pak Erick? Kemarin tim nasionalnya mesti baik. Ini kan terus terang euforia hari ini kita bisa lihat ketika kita juara SEA Games. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun nggak bisa menang sama Filipina. Nah, semoga ini menjadi bangkitnya bola basket Indonesia, tetapi tentu ini kedepannya terus harus kita jaga. Karena memang konsistensi daripada tim nasional ini tidak mudah naik turunnya. Karena hari ini kita melihat banyak talenta-talenta muda yang main sekarang. Nah, ini yang kita harus jaga ya. Derek Michael baru 19-20. Ya. Jadi ini hal-hal yang menurut saya positif, kita coba dorong agar tim ini lebih konsisten gitu. Nah, Pak Erick, pertanyaan terakhir nih Pak, tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia basket. Dan ini bagaimana persiapan? Menjadi tuan rumah adalah sebuah kehormatan ya, dan persiapannya kita Pak Presiden mendukung membangun arena indoor ya basket tertutup. Tapi yang menarik kan ini bukan hanya buat bola basket, bisa volley, bulu tangkis, kapasitas 16.000 dan ini bisa juga buat konser. Jadi ini multi event. Ini kita jangan sampai membangun sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan.
Dan yang terpenting tadi persiapannya baik, ya kita coba mempersiapkan tim nasional sebaik-baiknya. Ya mohon doa lah semua. Jadi doa kita bersama, semoga Indonesia semakin baik lagi khususnya di olahraga basket ini ya Pak Erik ya. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Erick Thohir yang juga menjadi anggota Central Board FIBA, 2 kali menjabat, dan juga Menteri BUMN Republik Indonesia kita. Kembali ke studio. Pemirsa, seluruh proses lempar jumroh nafar awal dan sani telah selesai dilaksanakan. Sebagian besar jamaah dan petugas kembali ke penginapan untuk melaksanakan tahallul. Rangkaian prosesi lempar jumroh nafar awal dan sani telah selesai. Perbedaan nafar awal dan nafar sani terletak pada jumlah dan urutan prosesi lempar jumroh yang dijalani. Usai lempar jumroh, seluruh jemaah dan petugas bergerak kembali ke penginapan masing-masing. Momen ini dimanfaatkan sebagian petugas untuk mencukur habis rambut mereka. Sebagian petugas memilih saling mencukur rambut satu sama lain dengan memanfaatkan peralatan seadanya. Alhamdulillah, proses haji sudah selesai dan semoga tahallul ini sebagai penanda semua apa yang pernah saya perbuat menjadi dosa sekarang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya bagi jemaah filosofi tahallul mencukur hingga habis sebenarnya apa sih sebenarnya? Introspeksi, evaluasi, dan menyucikan diri bagi kita. Usai melaksanakan tahallul, petugas dan jemaah segera melaksanakan tawaf wada sebagai perpisahan dengan berkeliling Ka'bah. Saya sudah cukur habis, ya masih ada sedikit. Ini adalah tahallul kedua, karena saya mengambil nafar awal. Ini tahallul kedua setelah selesai proses lempar jumroh. Dan semoga petugas dan juga jemaah haji tahun ini menjadi haji yang mabrur dan bermanfaat bagi semua. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan. Memasuki kawasan Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, berdiri kokoh The Makkah Royal Clock. Di puncak bangunan setinggi 601 meter ini, kita bisa melihat seluruh areal Masjidil Haram dan Ka'bah di dalamnya. Di Mekah, Royal Clock berdiri megah tepat di tepi Masjidil Haram. Gedung setinggi 601 meter ini memiliki 76 lantai. Jurnalis iNews Heri Kurniawan dan Koko Wijanarko mendapat kesempatan untuk naik ke teras jam dengan diameter 76 meter ini di ketinggian 400 meter. Dari teras gedung jam tertinggi di dunia ini bisa melihat seluruh areal kota Mekah. Pengunjung bisa melihat kota Mekah dari 4 sisi gedung. Dan yang paling menarik adalah sisi yang menghadap kawasan Masjidil Haram. Umat muslim yang sedang tawaf dan beribadah sholat bisa dilihat dari atas gedung. Kawasan Masjidil Haram yang masih disempurnakan bisa terlihat jelas. Dari teras jam raksasa, pengunjung melaksanakan sholat dan berfoto menjadi sebuah kewajiban bagi para pengunjung. Dibutuhkan 228 triliun rupiah untuk membangun kompleks The Makkah Royal Clock Tower ini, termasuk di dalamnya 6 gedung lain. Dari Mekah, Arab Saudi, Heri Kurniawan, Koko Wijanarko, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, MNC Pictures kembali melahirkan sinetron bergenre drama dan laga yang tayang mulai 5 Juli 2022 di MNC TV. Diberi judul Jalan Langit, sinetron ini bercerita tentang kisah anak laki-laki bernama Langit yang jago silat, alim, dan selalu berbakti kepada orang tua. Sinetron Jalan Langit produksi MNC Pictures resmi tayang di MNC TV mulai 5 Juli 2022. Sinetron ini mengangkat kisah Langit, seorang anak laki-laki yang jago silat, alim, dan berbakti kepada orang tuanya. Sinetron bergenre drama dan laga ini berlatar belakang padepokan silat Cimande yang erat dengan budaya bangsa.
Intinya sih kita mau angkat dari kebudayaan pencaksilat yang ada di Indonesia, Cimande. Banyak anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak tahu seperti apa sih padepokan Cimande, seperti apa sih budayanya, seperti apa sih legenda yang kita punya di Indonesia. Nah, kita mau angkat di sini. Kalau aku sih awal-awal baca, aku tertarik si langit ini dari Cimande ya. Udah gitu silat, aliran Cimande juga. Aku juga suka silat-silat sebenarnya. Bersama anak yatim, seluruh kru dan pemain MNC Pictures menggelar syukuran penayangan perdana sinetron ini. Sinetron Anak Langit diharapkan dapat membawa teladan bagi penikmatnya, karena selain jago silat, Langit juga digambarkan sebagai anak yang memiliki basis agama yang kuat. Di situ memang di Talek itu diajarkan nilai-nilai agama tuh di situ. Tidak boleh berani sama orang tua, harus menghormati orang yang lebih tua, harus patuh terhadap NKRI dan lain sebagainya. Jadi saksikan sinetron Jaran Langit setiap hari pukul 8 malam di MNC TV. Tim Liputan iNews melaporkan.